Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik baru SMK PGRI Kasumbon. Semoga hari ini dan seterusnya kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, tetap patuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Oke, sama seperti kemarin, sebelum kita mulai materi pagi hari ini, kita awali dengan semangat pagi dengan mengucapkan yel-yel. SMK PGRI Kasumbon siap kerja, cerdas, dan kompetitif. SMK bisa. Alhamdulillah sudah semangat semuanya. Sekarang kita mulai materi pagi hari ini, yaitu MPLS SMK PGRI Kasumbon di hari yang kedua. Materi untuk hari ini yang akan kita bahas adalah tentang kurikulum di SMK PGRI Kasumbon, yang membahas tentang mata pelajaran yang diajarkan di SMK PGRI Kasumbon, cara belajar efektif dan efisien, kegiatan ekstrakurikuler di SMK PGRI Kasumbon. Oke, untuk materi yang pertama yaitu mata pelajaran apa saja yang akan kalian dapatkan di SMK PGRI Kasumbon. Berikut ini ulasannya. Mata pelajaran SMK dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok A muatan nasional, kelompok B muatan kewilayahan, kelompok C muatan peminatan kejuruan, dan muatan lokal atau mulok. Nah, pada kelompok A muatan nasional, mata pelajaran yang akan kalian terima antara lain: yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian yang kedua PPKN, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, kelima sejarah Indonesia, dan yang keenam adalah bahasa Inggris. Nah, materi tersebut adalah sama dengan materi yang didapatkan di semua jenjang sekolah menengah tingkat atas. Nah, kemudian pada kelompok B muatan kewilayahan, mata pelajaran yang akan kalian terima antara lain seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, mata pelajaran tersebut juga sama dengan yang didapatkan di semua jenjang sekolah menengah tingkat atas. Nah, berikut untuk kelompok C muatan peminatan kejuruan, mata pelajaran yang kalian terima adalah sebagai berikut. Ini untuk muatan peminatan kejuruan ya. Nah, untuk muatan peminatan kejuruan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu C1 dasar bidang keahlian. Untuk mata pelajaran jurusan BDP dan akuntansi sama, ada 4 mata pelajaran. Kemudian TKJ ada 3 mata pelajaran. Kemudian untuk kelompok C2 dasar program keahlian, ini masing-masing jurusan berbeda, bisa kalian lihat ya. Kemudian pada kelompok C3 kompetensi keahlian, nah ini juga semua jurusan berbeda ya, semua jurusan berbeda. Nah, di kelompok C inilah yang membedakan antara mata pelajaran SMA dan SMK. Mata pelajaran kelompok C ini tidak didapatkan di sekolah menengah tingkat atas atau SMA. Jadi inilah yang membuat SMK beda dengan SMA dan disebut sebagai SMA Plus. Karena di SMK mata pelajaran yang diterima sama dengan SMA, ditambah dengan mata pelajaran kejuruan sesuai dengan jurusan yang kalian pilih masing-masing. Nah, pada kelompok C inilah kalian akan mendapatkan banyak materi kejuruan dan keterampilan kerja sesuai jurusan yang kalian pilih. Nah, kemudian yang terakhir yaitu muatan lokal, yaitu mata pelajaran yang dipilih oleh sekolah masing-masing. Di SMK PGRI Kasumbon memilih bahasa Jawa sebagai mata pelajaran muatan lokal atau mulok, dengan harapan kita semua tetap memegang teguh budaya Jawa yang identik dengan tata keramanya serta kebudayaan Jawa yang hampir dilupakan. Nah, muatan lokal ini akan
dipelajari untuk semua jurusan di SMK PGRI Kasembon. Program SMK PGRI Kasembon dalam rangka menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan kerja sesuai kompetensi keahlian masing-masing jurusan adalah yang pertama praktek kerja lapangan atau PKL, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut. Nah, untuk program PKL di SMK PGRI Kasembon, semua jurusan dilaksanakan selama 3 bulan yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama 2 bulan di dunia kerja atau industri dan 1 bulan di sekolahan SMK PGRI Kasembon. Untuk bisnis daring dan pemasaran 1 bulan mengelola minimarket yang dimiliki oleh SMK PGRI Kasembon. Kemudian untuk jurusan akuntansi keuangan 1 bulan mengelola bank mini SMK PGRI Kasembon. Dan untuk teknik komputer dan jaringan 1 bulan di sekolahan untuk mengikuti pelatihan yang diberikan sekolah sendiri. Program berikutnya adalah uji kompetensi keahlian atau UKK. Masing-masing jurusan punya cara tersendiri sesuai jurusan masing-masing. Nah, untuk program uji kompetensi keahlian diatur pelaksananya sebagai berikut. Untuk semua jurusan, pelaksanaan dilaksanakan sebelum ujian nasional. Kemudian untuk bisnis daring dan pemasaran, pengujian oleh MA Jaya, PT Matahari Depstore, PT Ramayana Tbk. Kemudian untuk akuntansi keuangan diuji oleh Balai Latihan Kerja atau BLK Jombang. Kemudian untuk teknik komputer dan jaringan diuji oleh Balai Latihan Kerja BLK Jombang Sosial. Nah, untuk semua jurusan, surat-surat berharga yang didapat saat lulus diantaranya adalah sertifikat-sertifikat yang sangat penting untuk menunjang keahlian kalian. Yang pertama adalah SKL atau surat keterangan lulus. Kemudian yang kedua adalah ijazah. Yang ketiga sertifikat PSG atau PKL. Dan yang keempat adalah sertifikat uji kompetensi keahlian atau UKK. Nah, inilah sertifikat atau surat berharga yang didapat oleh semua peserta didik di SMK PGRI Kasembon setelah lulus. Nah, untuk mencapai hasil yang maksimal dan seluruh program-program SMK PGRI Kasembon, sebagai peserta didik harus memiliki cara yang tepat dalam belajar yang efektif dan efisien. Nah, berikut ini adalah sebagai contoh cara belajar yang efektif dan efisien. Belajar efektif dan efisien. Belajar bagi para siswa hingga mahasiswa adalah suatu kewajiban karena predikatnya adalah sebagai pelajar. Nah, kemudian apakah belajar itu? Pelajar yang baik tentunya harus belajar yang baik. Belajar yang baik adalah belajar yang menghasilkan peningkatan pengetahuan, sikap, dan atau keterampilan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah belajar Anda sebagai pelajar sudah efektif dan efisien? Temukan jawabannya sendiri-sendiri sesuai pribadi masing-masing. Nah, berikut ini adalah sebagai contoh cara belajar efektif dan efisien. Cara-cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman.
Yang perlu Anda lakukan pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat model belajar itu muncul. Di antaranya Anda bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman atau di pinggir danau atau di ruangan ber-AC. Yang kedua, membuat ringkasan. Ya, mencatat pokok-pokok pembelajaran. Kenapa? Karena jika Anda membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan. Ambillah intisari dari pelajar tersebut. Hal ini akan membuat kemudahan mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Belajar bersama. Metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Maka sangat dianjurkan untuk belajar bersama untuk menghadapi ujian. Metode mempersingkat atau memodifikasi. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Nah, ini sangat efektif digunakan dan otak sangat mudah mengingatnya. Kemudian belajar dengan praktek. Belajar sambil praktek adalah hal yang sangat efektif. Cara belajar ini juga akan membuat Anda tak merasa bosan. Misalnya belajar IPA seperti botani atau avertebrata, kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan atau apapun. Dengan itu kita bisa membuat sebuah acara belajar menjadi lebih asik. Belajar rutin, tapi jangan lama. Dengan rutin belajar, Anda akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah Anda pelajari. Yang perlu Anda lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Seperti belajar saat pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, malam 1 jam. Nah, cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Mengerti bukan menghafal. Hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuman kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya, maka dengan sendiri akan kita ingat ketika ujian. Kalau Anda masih dalam metode belajar dengan menghafal, sangat disarankan untuk pindah ke metode mengerti materi. Nah, kemudian untuk mendukung kegiatan belajar kalian, untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik, SMK PGRI Kasembon juga memberikan kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kalian pilih. Di antaranya, 1. Pramuka. Pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib, sehingga semua siswa harus mengikuti ekstrakurikuler pramuka yang juga merupakan program kurikulum 2013. Nah, kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya yang bisa kalian pilih adalah karawitan.
Yang ketiga musik. Yang keempat bela diri. Yang kelima banjari. Dan yang keenam voli. Nah, silahkan kalian pilih sendiri kegiatan ekstrakurikuler tersebut sesuai minat dan bakat masing-masing peserta didik. Oke, kiranya itu semua untuk materi hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke sekolah atau melalui wali kelas masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.